Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta seminar online kebidanan yang diadakan oleh PT Aisyah Humairah Az-Zahra bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia. Saya Dr. Fatimah Hidayati, dokter spesialis anak, saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dan juga merupakan seorang konselor laktasi. Siang ini akan menyampaikan materi tentang optimalisasi bidan dalam keberhasilan ASI eksklusif untuk mendukung tumbuh kembang anak. Berikut slide-nya. Baik, kita mulai materinya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif atau pemberian ASI saja dalam 6 bulan pertama kehidupan seorang bayi. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian MP-ASI atau makanan pendamping ASI, dan ASI sebaiknya dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih. Karena ASI adalah makanan pertama dan terbaik bagi bayi dengan komposisi yang paling tepat bagi bayi manusia. Sekarang, apa bedanya ASI eksklusif dengan menyusui eksklusif? Dari definisinya, ASI eksklusif merupakan pemberian ASI baik si bayi menyusu secara langsung kepada ibunya ataupun pemberian ASI dengan menggunakan ASI perah tanpa cairan atau makanan lainnya, kecuali vitamin, mineral, atau obat-obatan lainnya ketika bayi sakit. Nah, ASI eksklusif ini berbeda dengan menyusui eksklusif atau menyusu langsung. Karena pada bayi-bayi yang menyusu secara langsung memiliki keuntungan yaitu bonding atau ikatan emosional antara ibu dan bayinya jauh lebih baik. Kemudian pada bayi yang menyusu langsung juga bisa mendapatkan stimulasi sentuhan ketika ibu membelai, bayi bisa mencium bau ibunya, dan juga bayi bisa mendapatkan stimulasi suara ketika ibu bersenandung atau mengajak bayi berbicara. Dan ada satu penelitian bahwa pada bayi yang menyusu langsung, jika bayi ini sakit, maka jika bayi menyusu langsung ke payudara ibu, maka tubuh ibunya akan merespon membentuk antibodi. Kemudian antibodi ini dikeluarkan melalui ASI dan dapat digunakan untuk melawan sakitnya si bayi. Masya Allah kan ya. Sebagian besar ibu ingin menyusui bayinya. Dikatakan 3 dari 4 ibu ingin menyusui bayinya. Namun, 2 dari 3 ibu mengalami kesulitan saat menyusui. Hambatan dalam pemberian ASI eksklusif ini dapat dimulai sejak kehamilan, yaitu dari mulai kurangnya pengetahuan akan pentingnya ASI, bagaimana persiapan saat menyusui, hingga pada saat kelahiran, tentang bagaimana cara menyusui yang baik, atau mungkin payudaranya lecet, atau mungkin ketidakpercayaan diri ibu yang merasa ASI-nya kurang, hingga jika seorang ibu harus mulai kembali bekerja. Peran bidan tercermin dalam 10 langkah dukungan para profesional kesehatan dalam mendukung keberhasilan menyusui. Peran bidan ini kurang lebih tercermin dalam langkah 2 sampai dengan 9, yaitu langkah kedua, para bidan sebaiknya terlatih dan memiliki keterampilan untuk menerapkan dan melaksanakan kebijakan mendukung menyusui ini. Kemudian langkah ketiga, para bidan mampu menjelaskan kepada seluruh ibu hamil mengenai manfaat dan penata laksanaan menyusui. Langkah keempat, para bidan juga harus mampu untuk membantu ibu memulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah dilahirkan atau yang disebut dengan IMD atau inisiasi menyusui dini. Kemudian langkah berikutnya, para bidan ini juga harus mampu memperlihatkan kepada ibu bagaimana cara menyusui yang baik dan bagaimana cara mempertahankan produksi ASI apabila ibu harus berpisah dengan bayinya. Dan kemudian sebagai bidan juga kita tidak boleh memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir kecuali memang ada indikasi medis. Dan berikutnya, sebaiknya ibu dan bayi dirawat gabung sehingga ibu dan bayi ini bisa 24 jam belajar menyusui. Kemudian para
Bidan juga harus mendukung ibu untuk memberikan ASI sesuai dengan kebutuhan bayi tanpa perlu menjadwalnya. Jadi mungkin membantu para ibu-ibu muda atau ibu yang baru punya anak pertama membantu melihat kebutuhan bayi menyusu. Kemudian yang terakhir, tidak memberi dot atau empeng kepada bayi yang masih menyusu. Karena perbedaan dari refleks menyusui kepada ibu itu berbeda secara mekaniknya dengan menyusu dari lewat dot atau menggunakan empeng. WHO merekomendasikan 7 kontak dengan konselor menyusui. Dalam hal ini, bidan yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang ASI, yaitu pada saat ibu kontrol kehamilan di trimester ketiga utamanya biasanya usia kehamilan 28 minggu, 36 minggu, maka diharapkan bidan juga dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya ASI, persiapan ibu untuk menyusui, bagaimana perawatan payudara yang berguna untuk menunjang pemberian ASI di kemudian hari. Dan bidan juga diharapkan dapat menunjang proses terjadinya inisiasi menyusui dini pada saat kelahiran bayi. Setelah persalinan dan selama perawatan di rumah sakit, bidan juga diharapkan dapat membantu ibu untuk mampu menyusui bayinya. Kemudian pada saat pasca persalinan, yaitu ibu kontrol, biasanya membawa bayi mungkin usia 7 hari, atau 14 hari, atau 40 hari, maka bidan dapat meyakinkan ibu bahwa ASI-nya ibu cukup dan juga bidan dapat menilai kecukupan ASI untuk bayi. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Begitu banyak manfaat ASI eksklusif dan menyusui yang sudah diketahui. Nanti kita akan review dari sisi bayi ataupun dari sisi ibu. Pada bayi yang menyusui secara langsung, maka ikatan batin atau bonding antara bayi dan ibu tentunya lebih besar. Dan bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, maka tumbuh kembang dan kecerdasannya juga ikut lebih tinggi. Dan ada penelitian yang menyatakan bahwa bayi-bayi yang mendapatkan ASI akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi di kemudian hari. Selain tentu saja ASI merupakan nutrisi terbaik yang mencukupi kebutuhan gizi bayi, sehingga daya tahan tubuh bayi yang mendapatkan ASI jauh lebih baik. Dan bayi-bayi ini lebih jarang terkena infeksi seperti mencret atau diare, infeksi saluran telinga tengah, infeksi saluran napas, pneumonia. Dan bayi-bayi yang mendapat ASI dari penelitian-penelitian dikatakan lebih jarang menjadi obesitas atau kegemukan dan lebih jarang terkena alergi dan diabetes di kemudian hari. Sedangkan manfaat ASI atau menyusui untuk ibu yaitu dengan menyusui akan mengurangi rasa nyeri, dan dalam proses menyusui ini akan dilepaskan hormon oksitosin, yang mana hormon oksitosin ini akan merangsang kontraksi dari uterus atau rahim sehingga mengurangi perdarahan pasca persalinan. Pada ibu-ibu yang menyusui ini juga lebih jarang mengalami gejala depresi atau baby blues, dan di kemudian hari ibu yang menyusui eksklusif akan lebih rendah risikonya untuk terkena kanker, diabetes, osteoporosis. Dan yang juga kita perlu ketahui bahwa dengan memberikan ASI eksklusif dapat menunda kembalinya kesuburan sehingga dapat dijadikan KB alami. Salah satu peran bidan saat kelahiran yaitu menunjang terjadinya proses inisiasi menyusui dini atau yang dikenal dengan IMD. IMD itu sendiri kita review yaitu merupakan proses di mana bayi setelah dilahirkan diletakkan di dada ibu selama kurang lebih minimal 30 menit setelah dilahirkan, sehingga bayi akan merasakan kontak skin to skin atau kulit ke kulit dengan ibunya. Dengan adanya kontak skin to skin ini akan meningkatkan rasa kasih sayang antara ibu dan bayi. Kontak skin to skin dalam 1-2 jam pertama ini sangat penting karena biasanya bayi setelah dilahirkan capek dan akan tertidur. Namun syarat dilakukan IMD yang perlu kita ketahui yaitu bayi harus bugar atau bayi sehat. Dengan kata lain, bayinya lahir menangis,
merah, dan denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Dan pada saat proses IMD ini diharapkan suhu ruangannya sesuai atau hangat, suhu sekitar 24-26 derajat Celcius. Dan hal ini memang sudah rutin kita lakukan pada bayi-bayi yang dilahirkan spontan. Namun, biasanya pada bayi-bayi yang dilahirkan dengan seksio cesaria agak sulit dilakukan karena biasanya ruangan operasinya masih dingin. IMD ini memiliki banyak manfaat untuk bayi ataupun ibu. Untuk bayi, dengan dilakukannya IMD akan memberikan kehangatan karena terjadi kontak skin to skin, sehingga ibu dan bayi juga akan menjadi lebih tenang, pernapasan dan denyut jantung akan lebih stabil, dan hal ini membuat bayi lebih tidak rewel. Dengan dilakukannya IMD, bayi juga memperoleh kesempatan menyusu sehingga mendapatkan ASI awal atau yang disebut dengan kolostrum yang kaya dengan antibodi. Dari penelitian, dengan dilakukan IMD ini akan menurunkan angka kematian bayi dibandingkan yang tidak dilakukan IMD. Untuk IMD, untuk ibu, IMD ini memiliki banyak manfaat, yaitu dikeluarkannya hormon oksitosin atau hormon cinta yang membuat ibu merasa lebih tenang, rileks, dan merasa bahagia. Serta hormon oksitosin ini merangsang refleks pengeluaran ASI. Dan seperti yang sudah dijelaskan, hormon oksitosin ini akan merangsang kontraksi uterus atau rahim yang dapat mencegah perdarahan pasca persalinan. Ya, yang berikutnya peran bidan pada saat rawat gabung, yaitu setelah kelahiran yang terbaik bayi ditempatkan dirawat di satu kamar yang sama dengan ibu, sehingga bayi akan lebih mudah menyusu. Nah, di sini bidan diharapkan dapat mengajarkan ibu untuk mengenali tanda lapar dan kenyang dari si bayi. Untuk ini seperti yang kita lihat di gambar atas, kita lihat untuk awalnya jika bayi mulai merasa lapar, bayi akan menengok ke kanan, ke kiri mencari payudara. Kemudian jika bayi sudah mulai benar-benar lapar, biasanya bayi mulai membuka mulut dan memasukkan tangan ke dalam mulutnya. Dan apabila bayi benar-benar lapar sehingga bayi marah, maka bayi akan menangis. Untuk kondisi seperti ini artinya jika bayi sudah menangis, maka bayi harus ditenangkan. Baru kemudian kita bisa memulai proses menyusui. Nah, jika bayi dirawat gabung, maka ibu harus belajar tanda lapar dan kenyang ini. Sehingga tawarkan bayi jika ia sudah mulai menunjukkan tanda lapar sebelum bayi itu mulai menangis. Kemudian kita ajari ibu untuk menyusui bayi semau bayi, jadi tidak perlu dijadwal. Namun jika ibu memang merasa sangat lelah karena sehabis melahirkan, bisa dipasang alarm. Tapi yang lebih penting kita melihat tanda lapar dan kenyang dari si bayi. Next, nah ini bidan harus mengetahui cara menyusui yang baik dan benar. Nanti kita akan lihat kriteria penilaiannya, jadi yang perlu diperhatikan bagaimana posisi dan perlekatan yang benar. Posisi menyusui yang dikatakan tepat yaitu ibu biasanya dalam kondisi nyaman, mau duduk, rebahan, atau berbaring. Ibu serileks mungkin, jika duduk maka kakinya sebaiknya tidak menggantung, kemudian bayi dipeluk erat dekat dengan tubuh ibu. Kemudian lengan ibu menyangga bahu dan tubuh bayi. Jadi badan bayi menghadap dada dan perut ibu dengan posisi telinga, bahu dalam satu garis lurus. Nah, ini berbagai macam posisi menyusui yang perlu diketahui dan diajarkan kepada ibu. Karena biasanya ibu harus menyusui kedua payudara. Dan pada kondisi tertentu, misal sehabis operasi, ibu lebih banyak menggunakan posisi menyusui berbaring. Yang kita dapat lihat posisi bawah. Berikutnya, yang mana kita harus mengetahui pelekatan yang tepat ketika bayi menyusu. Jadi, jika pelekatannya kurang baik, ini yang sering menyebabkan puting ibu lecet.
Yang perlu kita ingat yaitu ketika bayi menyusu, maka sebagian besar areola mame si ibu harus masuk ke dalam mulut si bayi. Jadi mulut bayi ini terbuka lebar, kemudian bibir bawahnya terputar keluar atau ndower, kemudian dagunya harus menempel payudara ibu. Dan juga nanti pada saat menyusu, bayi ini pipinya akan menggembung dan nampak adanya isapan yang lambat dan dalam, dan ada terdengar suara menelan atau ada gerakan menelan. Jika ibu merasa sakit, biasanya karena perlekatannya yang masih kurang tepat, maka kita bisa bantu agar posisi dan perlekatannya ini baik. Nah, dari yang sudah kita pelajari, kita dapat nilai nih, yang mana perlekatan yang baik, apakah gambar A atau gambar C? Nah, udah keluar ya. Jadi gambar A tepat karena bayi areola mame si ibunya masuk sebagian besar ke mulut bayi, kemudian bibir atas dan bibir bawahnya doer atau terbuka, dagu menempel pada payudara ibu. Sedangkan pada gambar C, pelekatannya kurang baik nih, karena dagunya tidak menempel pada payudara ibu, yang mana bayi menyusu hanya pada puting ibu dan biasanya bisa menimbulkan lecet. Nah, sekarang B dan D ya sama. Jadi ketika pelekatan ini baik, maka proses menyusu itu menjadi efektif. Jadi dengan gerakan yang biasa, bayi dapat mendapatkan ASI lebih banyak dibandingkan bayi dengan pelekatan yang tidak baik. Jadi kalau pelekatannya kurang tepat, maka ASI yang didapatkan hanya sedikit, maka bayi cenderung rewel atau mungkin nanti berat badannya naiknya tidak baik. Nah, ini yang saya sebutkan sebelumnya, bagaimana menilai kecukupan ASI. Ini bidan-bidan harus tahu ya, biar tahu ketika ibu nanya, ASI saya cukup tidak, bagaimana taunya? Nah, yang pertama, pelekatan harus baik, tadi dikatakan. Ada periode mengisap, menelan, dan bernapas. Atau terdengar suara bayi seperti menelan susu, jadi bunyi glek glek gitu, ada bunyi seperti itu. Dan isapan bayi ini terasa lembut, jadi ibu tidak merasakan sakit atau nyeri. Kemudian setelah bayi menyusu, payudara ibu akan menjadi terasa lebih lunak dan tidak ada gerenjel-gerenjel yang nyisa sehabis menyusu. Dan bayi yang puas karena dapat ASI yang cukup biasanya tidur lebih tenang dan tidak rewel setelah menyusu. Ini kriteria dari ibu yang bisa kita tanyakan, dan yang objektifnya bisa lebih kita nilai dari buang air kecil. Jadi pada usia 1 hari ketika bayi dilahirkan, kita harus meyakinkan bahwa setidaknya bayi buang air kecil 1 kali dalam sehari. Kemudian usia 2 hari dia minimal 2 kali, dan seterusnya hingga usia 6 hari dan atau lebih, maka bayi minimal buang air kecil lebih dari 6 kali sehari. Jadi ketika kontrol misalnya usia 7 hari, kita harus tanya, berapa banyak si bayi buang air kecil? Kalau biasanya bayi mendapatkan cukup ASI, maka buang air kecilnya akan lebih dari 6 kali sehari. Dan pada bayi yang mendapatkan cukup ASI, biasanya warna mekonium atau tinjanya berubah dari hari pertama hitam pekat atau mekonium, kemudian menjadi hitam hijau, dan biasanya sebagian besar bayi akan memiliki BAB yang kuning pada usia 5 hari. Dan juga bisa kita lihat dari kenaikan berat badan bayi. Normalnya bayi bisa turun berat badannya seminggu pertama turun 10% dari berat lahir, dan minimal berat bayi ini harus kembali ke berat lahir pada usia 2 minggu. Kalau sebelum 2 minggu udah lebih dari berat lahir, itu tentunya sudah sangat baik. Dan untuk berikutnya, ketika kontrol juga bisa kita nilai dalam 3 bulan pertama sebaiknya naik 25-30 gram per hari atau sekitar 750-1000 gram dalam 3 bulan pertama. Nah, pada ibu yang menyusui juga kita sebaiknya mengedukasi mengenai nutrisi. Ibu diharapkan lebih rileks, lebih bahagia, sehingga ASI juga lebih mudah keluar. Ibu sebaiknya menunda diet-diet, karena
normalnya jika ibu menyusui eksklusif, berat badan akan kembali ke berat sebelum hamil, biasanya pada usia 6 bulan atau 8 bulan setelah kelahiran. Bahkan ibu yang menyusui ASI eksklusif sebaiknya mendapatkan tambahan energi 300-500 kilokalori. Dan ibu-ibu ini kita sarankan untuk minum air yang cukup, yaitu 3-4 liter per hari minimal. Karena untuk membuat ASI kita perlu modal air yang cukup. Nah, ini juga pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh ibu. Bagaimana cara meningkatkan ASI ibu? Jadi kadang ibu merasa ASI saya sedikit. Bagaimana cara meningkatkannya? Yang pertama, kita sarankan ibu untuk lebih rileks, lebih tenang, dan berpikiran positif bahwa ASI pasti cukup untuk bayinya. Jadi semua ibu biasanya akan mampu untuk memberikan ASI. Bisa juga dibantu dengan kompres hangat sebelum menyusui dan dilakukan pijatan payudara untuk membantu melancarkan aliran darah di sekitar payudara. Kemudian pastikan juga ibu mendapatkan nutrisi yang cukup, makan banyak 3 kali sehari. Dan cairan tadi sudah dikatakan dapat 3-4 liter sehari. Dan yang paling penting adalah ibu harus mengosongkan payudara sesering mungkin. Jadi tiap 2-4 jam ASI harus dikeluarkan, baik dengan menyusui bayinya ataupun dipompa setelah bayi menyusu. Nah, ini cara lain untuk meningkatkan ASI, yaitu yang disebut dengan pijat oksitosin. Mungkin sudah pernah ada yang dengar. Jadi menggunakan 2 ibu jari, biasanya ayah atau orang lain ya tentunya. Ibu posisinya tengkurap atau berlutut ke meja, kemudian dipijat di bagian punggung sepanjang tulang belakang. Atau yang pernah dengar mungkin power pumping. Power pumping ini sebenarnya ya boleh dilakukan, juga tidak harus, karena power pumping itu capek ya. Tahu ya power pumping? Jadi kita seolah-olah membuat bayi dalam kondisi growth spurt atau pacu tumbuh, dimana pada bayi-bayi yang growth spurt, bayi ini maunya nyusu terus. Jadi kita pakai metode seperti itu, dan biasanya setelah menyusu kita akan kosongkan lagi payudara. Kalau pakai yang double pumping, mungkin bisa dilakukan pompa 10 menit, istirahat 10 menit, pompa kembali 10 menit, istirahat 10 menit, kurang lebih selama 1 jam seperti itu. Atau kalau pompanya single atau manual bisa ganti-gantian, pompa payudara 10 menit, kemudian gantian yang kanan, kiri sampai kurang lebih 1 jam. Untuk galak-tagok ini sendiri juga biasanya diberikan terakhir jika seluruh cara yang lain tidak dapat atau masih belum menambah kepercayaan diri ibu untuk menambah ASI-nya. Biasanya galak-tagok yang sudah terbukti selama ini kita gunakan domperidone. Nah, ini peran ayah dalam keberhasilan menyusui. Jadi, seorang ayah diharapkan dapat membantu mengambil keputusan untuk mendukung ibu memberikan ASI kepada bayi. Kemudian juga memiliki sikap yang positif dengan terus belajar mengenai bagaimana dapat berhasil memberikan ASI eksklusif atau menyusui eksklusif. Nah, ini bila ibu memiliki anak lebih dari 1. Biasanya kakak si bayi ini juga butuh waktu untuk menerima adanya adik baru. Atau jika jaraknya dekat, si kakak masih menyusu, maka tetap harus adiknya yang didahulukan menyusu. Jika ibu ingin menyapih kakaknya, maka harus dilakukan secara bertahap, biasanya diganti dengan aktivitas lain, atau ibu menyusui si adik ketika kakaknya sedang tidak bersama ibu. Nah, peran keluarga lainnya ini biasanya kalau yang masih tinggal bersama orang tua, nenek dari si bayi biasanya memiliki peran dominan terhadap ibu. Mungkin si nenek ini khawatir bayinya dapat cucunya dapat ASI yang cukup atau tidak, ASInya udah keluar atau udah banyak belum. Nah, ini cukup biasanya mengintimidasi si ibu. Nah, sebaiknya kita juga mengedukasi nenek ataupun keluarga lain yang mungkin memiliki peran yang dominan di keluarga. Nah, ibu ini bisa mendapatkan informasi mengenai ASI baik di TV, majalah, atau mungkin sekarang melalui internet banyak yang memberikan informasi tentang pemberian ASI yang dapat membantu ibu atau ayah baru
memberikan ASI eksklusif. Untuk kelompok pendukung ASI ini bisa dari Bird Club atau mungkin kelompok ASI lainnya, AIMI, Selasi, dan lain-lain. Jadi dikatakan ada hubungan antara rasa percaya diri ibu yang rendah dengan ketidakberhasilan menyusui. Jadi intervensinya perlu diubah dari edukasi agar ibu lebih percaya diri dalam menyusui bayinya, sehingga ibu yakin ASINya cukup untuk si bayi. Nah, ini berikutnya masalah yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif, biasanya untuk ibu bekerja. Jadi bagaimana manajemen ASI pada ibu-ibu yang bekerja? Untuk awal-awal kelahiran, kita harus pastikan bayi menyusu dengan baik. Jadi berat badannya harus naik sesuai kurva, terutama dalam 2 minggu sampai 1 bulan pertama, ibu sebaiknya tidak memompa untuk menyetok ASI perah. Nah, tips yang lainnya yaitu perah atau pompa ASI setelah bayi menyusu, terutama malam hari. Karena pada malam hari, hormon prolaktin ibu sedang tinggi sehingga ASI yang dihasilkan lebih banyak. Kemudian ibu dapat menyimpan ASI perah sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi sebaiknya dihitung berapa setiap kali bayinya minum. Jadi kalau misalnya bayi masih kecil, butuh 60 cc, simpannya jangan pakai yang 200 cc kantong ASI atau botolnya. Cukup dengan kemasan 60 atau 100. Kemudian ASI yang diperah dalam 24 jam dapat digabung pada suhu yang sama. Jadi mungkin bisa disimpan dulu di kulkas bawah, disatukan ASI yang dalam 24 jam karena kandungannya masih kurang lebih sama. Setelah itu bisa dibukukan ke kulkas atas. Nah, yang perlu diingat, ASI perah yang segar itu tentu saja lebih baik. Jadi sebaiknya kita menggunakan prinsip kombinasi antara ASI yang baru kita perah hari ini untuk besok digunakan setengahnya, dan sisanya kita mengajarkan ibu juga menggunakan ASI perah yang beku. Jadi stoknya bisa kita putar, tapi bayi tetap mendapatkan nutrisi yang terbaik. Nah, selama di rumah, ajarkan ibu untuk sering menyusui bayinya secara langsung. Kalau keluar saja baru kita butuh ASI perah. Berikut lamanya ASI perah dapat bertahan jika disimpan pada ibu yang bekerja atau pada ibu yang terpaksa berpisah dengan bayinya. Ya, dapat dilihat ya, semakin rendah suhu penyimpanannya maka ASINya akan bertahan lebih lama. Nah, ini tips penting untuk persiapan menyusui sejak masa kehamilan. Jadi, ibu dan bapaknya sebaiknya banyak mencari ilmu mengenai ASI, baik ketemu dokter atau konselor laktasi atau mengikuti seminar tentang menyusui. Dan dari kehamilan sudah mulai melihat apakah putingnya datar atau terbenam, sehingga nanti ketika menyusui tidak mengalami kesulitan. Pada kehamilan trimester ketiga, ibu dapat memijat payudara dan membersihkan puting atau areola. Namun hati-hati karena dapat menyebabkan kontraksi. Nah, pada ibu yang putingnya datar, mungkin dapat menggunakan nipple former dari semenjak usia 32 minggu. Nah, ini gambar nipple formernya. Dan mungkin sudah mulai mencari-cari rumah sakit mana yang mendukung ASI, yang biasanya melakukan IMD, rawat gabung, dan tidak memberikan DOT atau empeng, kecuali atas indikasi medis. Sebagai kesimpulan, bidan mempunyai peranan yang sangat penting dan istimewa dalam menunjang keberhasilan pemberian ASI. Bidan dapat membantu ibu untuk memberikan ASI dengan baik dan mencegah masalah-masalah menyusui yang umum terjadi. Tumbuh kembang bayi yang disusui akan lebih optimal karena bayi mendapatkan makanan terbaik dan stimulasi yang lebih komprehensif. Ya, baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, dapat langsung dituliskan di kolom komentar atau dapat disampaikan tertulis melalui WhatsApp atau email yang dapat ditanyakan melalui panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.